Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM. Bahkan jika program tersebut dianggap berjalan dengan baik, Natalius Pigai mengusulkan agar kebijakan ini bisa diterapkan secara masif di seluruh Indonesia. Dia mengaku akan membahas hal tersebut bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Meski begitu, dia menegaskan pendidikan di barak militer bagi siswa yang dianggap nakal tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM dan lebih fokus pada upaya peningkatan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Natalius Pigai menegaskan bahwa secara umum ide yang dimiliki Deddy Mulyadi ini cukup bagus. Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Deddy Mulyadi ini tidak memberikan hukuman fisik kepada siswa yang dianggap nakal sehingga tidak melanggar HAM. Sebab Natalius Pigai meyakini kebijakan Deddy Mulyadi untuk memberikan pendidikan kepada siswa yang dianggap nakal di barak militer justru akan memberikan pelatihan mental, disiplin, tanggung jawab hingga pembentukan karakter. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversi dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan. Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tuh kan, KDM itu bukan cuma menjalankan fungsi dia sebagai gubernur, tapi KDM membangkitkan lagi fungsi anggota DPRD. Sekarang anggota DPRD, alhamdulillah, pada vokal. Sekarang mah pada nyaring suaranya. Kemarin-kemarin mah gak sempat kedengeran, sunyi. Sekarang mah wah, mantep KDM, lumayan numpang viral. Anak nakal itu bukan hasil sekolah, tapi hasil kita yang diam. Anak melawan orang tua, malas sekolah, tawuran. Kita mau nunggu polisi jemput, baru nyesel. Ini bukan kekhawatiran, ini kenyataan. Dan saat ada pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi berani ambil langkah, siapa-siapa itu malah sibuk nyinyir. Anak-anak yang dikirim ke barak militer itu bukan mau dijadikan tentara. Mereka mau diarahkan dari kekeliruan, bukan dihukum, tapi dibangunkan dari tidur panjang, kemalasan, dan andalan. Disiplin itu bukan kekerasan, tapi bahasa tulus yang anak kita mungkin nggak ngerti karena salah pergaulan, lingkungan anak yang tidak mendukung pertumbuhan yang positif. Orang tua zaman sekarang gampang panik kalau anaknya dibentak, tapi cuek saat anaknya banting pintu, bam, kita takut anak gak nyaman. Tapi lupa, dunia nyata jauh lebih kejam dari sekadar barak pelatihan. Anak-anak kita butuh pemimpin di rumah, bukan dimanja dengan tepuk tangan tiap dia salah jalan. Saya lebih takut kehilangan karakter anak karena kita terlalu egois. Padahal yang kita ajarkan adalah tanggung jawab. Kang Deddy bukan malaikat, tapi dia berani, dan kadang dunia ini butuh lebih banyak orang berani daripada banyak ahli teori yang cuma bisanya ngomel, ngedumel doang. Kalau kamu juga ngerasa anak zaman sekarang butuh arah yang lebih baik, like, komen, dan share video ini biar algoritma TikTok tahu kita orang tua bukan yang mengabaikan, kita mau ikut menjaga masa depan anak-anak bangsa. Guys, jadi aku tuh baru aja nonton di YouTube-nya Kompas TV. Jadi ada ibu anggota DPR Komisi 10, dia tuh bilang katanya sedih gitu ya ngelihat anak-anak nakal dikirim ke barak militer, kata dia gitu. Karena dia tuh merasa kalau anak-anak nakal dikirim ke barak militer itu kayak bentuk diskriminasi terhadap anak-anak nakal menurut si ibu ini gitu ya. Tapi ibu mohon maaf ya,
Aku sih ngerti ya, karena di video itu si ibunya tuh bilang juga kalau Komisi 10 itu belum melakukan pemanggilan kepada Bapak Gubernur terkait kebijakannya. Nah, cuman aku teh kayak, kenapa ibu sedih gitu? Ibu sedihan mana bu? Lihat anak nakal dikirim ke barak atau lihat kasus ini? Jadi baru aja terjadi ya bu, ada kasus anak cowok kelas 2 SMP, dia itu dari orok, dari bayi merah, dia itu diurus sama nenek kakeknya bu. Terus si anak ini nih ikutan tawuran bu. Karena kakeknya ini khawatir, ditegurlah si anak ini, "Hei nak, kamu nih jangan ikut tawuran ya, karena nanti kamu bisa celaka atau kamu nyelakain orang lain." Tahu bu respon si anak ini apa? Kakeknya ditebas bu. Kakeknya sendiri yang ngurus dia dari orok bu, ditebas sama ini anak. Gimana? Apa solusinya untuk anak yang berperilaku seperti itu? Apa solusinya? Diomongin udah nggak bisa, bahkan lewat pendekatan kekeluargaan itu kakeknya kurang kekeluargaan apalagi bu. Terus apa solusinya gitu? Nah mungkin dikirim ke barak militer itu, dididik sama militer itu bisa jadi solusi, karena kalau di militer itu terukur dan terarah ibu pasti ya. Buktinya apa? Itu kan seperti yang sudah dijelaskan sama Bapak Bupati Purwakarta ya. Jadi hari pertama mereka itu dicek kesehatan dulu, lalu berikutnya dikasih psikolog untuk konseling gitu, dicari tahu apa permasalahan mereka. Begitu ibu. Dan ibu juga ngapain sedih bu? Banyak banget itu di TNI itu bu, kalau dicek sekarang nih orang TNI itu malah pada sehat-sehat. Jadi pasti terukur bu pelatihan, baik pelatihan fisiknya ataupun kayak pendidikannya segala macam itu pasti terukur dan terarah ibu. Kayak gitu, apa yang harus disedihkan gitu? Saya ya bu, sebagai calon orang tua lebih sedih kalau anak saya itu di ospek sama kakak kelasnya yang gak ngerti apa-apa. Nanti tahu-tahu pulang-pulang anak saya bonyok, tahu-tahu nanti pulang-pulang rusuk anak saya patah. Kalau sama TNI nggak ada bu ceritanya TNI dipulangin gara-gara dipukulin gitu sama TNI yang tidak terukur itu, nggak ada bu ceritanya, nggak ada. Lihat TNI itu Pak AHY, Pak Prabowo, Pak SBY itu TNI semua itu bu, mereka aman-aman aja, sehat-sehat aja. Jadi nggak usah khawatir terkait itu. Kalau memang ibu merasanya itu diskriminasi, nggak ada kayak gitu bu. Emang anak-anak nakal ini emang harus didisiplinkan, nggak bisa tuh diajak ngomong, karena di tiap sekolah juga pasti ada yang namanya guru BK, bimbingan konseling. Apakah mereka berubah setelah dibimbingan konseling? Tidak berubah sama sekali. Gak ada perubahan bu. Jadi itu bisa jadi solusi. Nah terkait mau dikaji ulang ya, nanti ibu dievaluasi ada bagus atau tidak program ini, begitu ya. Setelah berjalan baru dievaluasi, begitu. Terkait anggaran, ya kan Bapak Bupati sudah menyanggupi terkait anggarannya, berarti ada anggarannya teh ibu, gitu ya bu ya. Jangan bilang ini diskriminasi, toh anak-anaknya juga seneng, toh itu orang tuanya yang mengantarkan ke barak dengan senang hati, "Bapak tolong ya ini titip anak saya dididik," gitu. Orang tuanya ibu yang nganterin, bukan lagi tawuran terus diculik, diambil, dimasukin ke barak, bukan. Orang tuanya nganterin, gitu. Setuju orang tuanya, gitu ya bu ya. Ibu anggota DPR RI ini bilang rasanya ingin menangis melihat anak-anak nakal dibawa ke barak militer. Itu diskriminasi. Hai ibu, ini bukan diskriminasi, ini bentuk kepedulian serius untuk generasi yang sudah darurat. Ibu DPR RI yang terhormat, mari kita buka mata dan data ya. Apa ibu tahu bahwa Indonesia sedang darurat akhlak remaja? Pasti tahu kan? Data KPAI menunjukkan peningkatan signifikan ya bu dalam kasus kekerasan pelajar, penyalahgunaan gadget, perundungan, hingga pornografi digital. Dan kita masih mau berdiskusi panjang, kaji ulang, seminar. Bu, lapangan sudah panas, jangan didinginkan dengan teori doang ya. Nah, dalam psikologi perkembangan, remaja adalah makhluk yang butuh batas, struktur,
kultur dan panutan. Ketika rumah gagal jadi tempat aman dan sekolah tak mampu membentuk moral, maka negara wajib hadir. Barak militer di sini bukan tempat hukuman ya, tapi ruang transformasi. Konsep ini mirip dengan korektif behavioral terapi dalam psikologi. Berikan stimulus baru, lingkungan baru, dan disiplin baru, maka karakter akan terbentuk ulang. Diskriminasi itu jika ada perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu tanpa dasar yang adil. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbukti melakukan kenakalan berat dibina dalam sistem khusus dengan pendekatan psikologis, sosial, dan disiplin, itu bukan diskriminasi, itu justru rehabilitasi. Negara-negara maju seperti Korea Selatan, Jepang, bahkan Singapura sudah lama menerapkan sistem pembinaan keras berbasis militer dalam format edukatif, dan hasilnya generasi muda mereka tangguh, disiplin, hormat terhadap orang tua dan negara. Kita terlalu lama hidup dalam sistem yang manis di teori tapi pahit di realita. Banyak anak nakal ya yang dibiarkan bebas tanpa pembinaan, akhirnya jadi penjahat kecil yang tumbuh jadi koruptor besar. Jadi Bu, mungkin bukan terlalu kasar kepada anak ya, tapi cara edukasi kita itu yang terlalu lembek untuk menyelamatkan generasi bangsa. Kita gak butuh lagi banyak seminar, rakyat butuh aksi cepat dari pemimpin cerdas. Dan ini datang dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang tidak biasa, maka kami dukung sepenuh hati. Oke, kalian di pihak yang mana nih? Setuju barak militer jadi solusi atau kita tunggu seminar dan webinar terus? Tulis pendapat kalian dong di kolom komentar. Yuk diskusi sehat, bukan sensasi. Anjay, gila, tinggal ya gubernur konten ya, gubernur konten. Kela ulah bakal dihujat kela eta anu nyebut gubernur kontennya manehna teh teuing iri, teuing dengki, teuing sirik, teuing memang memujinya, teu ngarti orang oge. Cuman memang lamun ditinggali secara ieu mah memang Kang Deddy teh nya ngonten wae gitu, tapi nya selama henteu velocity mah ceuk urang mah teu jadi masalah lah. Tapi di dieu mah ayeuna ya urang mah moal ngabahas eta nya. Urang mah ayeuna erek ngabahas. Hah, Kang Deddy geus nyieun gara-gara deui. Kang Deddy geus nyieun gara-gara deui ya. Geus nyieun permusuhan deui jeung budak Gen Z. Kunaon sababna? Kang Deddy poe ayeuna geus mulai mengirim siswa bandel tah anu bantangul dikirim ke barak militer. Pasti kebijakan ya moal disetujui ku sebagian siswa anu narakal. Da mana teh meureunnan sarieun. Tong boroge ngasupkeun siswa ka barak militer kamari ge ngalarang wisuda panan diprotes geuninganan ku si artis itu. Pajarkan teh teu adil cenah. Teu adil belah manana nya padahal manehna mah geus lulus gitu. Kudu mikiran naon deui? Kudu pikiran mah kolot tanyangan duitna kumaha. Padahal cuma 1 juta doang. 1 juta doang bagian teu boga duit mah ripuh. Tong boroge 1 juta 10.000 kita di arah mah hese. Tah setelah ayeuna teuing ke kahareupna bakal aya gebrakan naon deui. Tungguan we tah barudaknya. Tungguan pokoknya mah ka seluruh masyarakat ka barudak pondok sekolah teuing bakal aya kebijakan naon. Tunggu aja ya tanggal mainnya.